Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Alisa Nora Jamilah, NPM 719720189. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya sendiri dengan judul Penyesalan Terdalam. Sore sudah beranjak, digantikan oleh malam. Motor melaju dengan kilat mengikuti angin yang entah mengapa seperti ingin membawanya ke suatu tempat. Paham akan arah dan tujuan. Rintik hujan yang datang seketika. Mungkin itulah alasan mengapa bintang tak tampak malam ini. Seakan bulan menanti dengan kesabaran, percaya dan yakin bahwa bintang akan muncul tanpa terduga. Lelaki itu mematikan motornya ketika sudah tiba di sebuah garasi megah yang berada dalam sebuah bangunan rumah sangat luas, bernuansa biru salju. Bangunan rumah yang tampak elegan dengan interior bak kerajaan. Namun, siapa sangka, walaupun bangunannya cukup besar, luas, dan indah itu, suasananya tidak seperti rumah kebanyakan. Sepi, sunyi, seakan redup, tanpa kehangatan keluarga di dalamnya. Ia membuka pintu utama rumahnya, kemudian menutupnya perlahan. Menanggalkan sepatu yang basah dan kotor, menyisakan tubuh dengan seragam yang lembab, perpaduan antara keringat dan air hujan. Dio namanya. Dia baru saja pulang sehabis turnamen basket di sekolahnya. Kenyataan bahwa Dio merupakan lelaki tampan dan juga berprestasi di sekolahnya, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik, membuatnya disegani oleh guru-guru. Begitupun juga dengan teman-temannya. Akhir-akhir ini, dia sibuk mengurus perihal turnamen basket yang diadakan sekolahnya, melawan sekolah sebelah. Walaupun Dio seharusnya tidak lagi diikut sertakan dalam kegiatan di luar pembelajaran mengingat dia sebentar lagi harus fokus dengan ujian nasional. Namun, guru olahraganya terpaksa mengikut sertakan Dio karena memang sepenting itu perannya dalam basket sekolah. Kedua mata itu terbuka lebar. Begitu pula dengan tubuhnya yang seketika terduduk dengan dahi yang telah dibanjiri oleh keringat. Dengan nafas tersengal, Dio mengusap wajahnya frustasi. Mimpi itu lagi. Ini bukan pertama kalinya ia bermimpi aneh. Sudah kesekian kalinya ia memimpikan sosok wanita parubaya yang memohon kepadanya untuk menjaga saudara tirinya, karena jika tidak, penyesalanlah yang akan ia dapatkan nantinya. Dan benar saja, penyesalan itu pasti ada di akhir. Dengan baju basket serta rambut yang sudah basah akan keringat, Dio memilih untuk melemaskan tubuhnya di sisi lapangan. Kemudian, dari arah kantin, terlihat seseorang yang sudah dia rindukan. Ya, itu dia, Elisa, wanita yang mengisi hari-harinya selama 1 tahun ini. Wanita dengan senyum menawannya, dan kedua matanya yang akan ikut tersenyum. Manis sekali, dia melambaikan tangan. Dan kemudian, Dio dengan semangat membalas lambaian dari sisi lapangan. Elisa berlari menghampiri Dio. "Sudah makan?" tanya Dio begitu Elisa sampai, setelah mengambil botol minuman yang Elisa sodorkan. Elisa menggeleng pelan.
mengambil sapu tangan yang dibawanya setiap saat, kemudian mengelap wajah dan leher Dio yang sudah basah. Kok geleng? Dio mengurutkan kening sedikit menundukkan tubuh jangkungnya karena tinggi mereka memang terlampau. Gak lapar Dio, elak Elisa. Entahlah, setiap bersama dengan Elisa, Dio memang seringkali melupakan sekitar, termasuk teman-temannya yang saat ini sudah menjauh dengan urusan masing-masing. Libur hari Minggu telah usai. Kini, tibalah hari paling melelahkan dan menegangkan bagi setiap siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Entah perasaan Dio saja, atau memang benar hawa dan suasana hari ini sungguh-sungguh membuatnya tak nyaman. Dio bahkan nyaris terlambat jika saja Elisa tidak menelponnya tanpa henti dan gedoran pintu Biimah yang hampir saja membuatnya terjungkal. Usai upacara bendera, semua siswa berbondong-bondong menuju tujuannya masing-masing. Ada yang menuju kantin, UAS, perpustakaan, bahkan ada juga yang menuju atap sekolah untuk sekedar membolos di jam pembelajaran yang menurutnya membosankan. Ya, karena hari Senin. Dio mencari Elisa usai bel istirahat berbunyi. Ternyata Elisa masih berada di dalam kelasnya bersama temannya yang bernama Rena. Dio mengernyit ketika melihat Elisa mencoba untuk mengobrol dengan seseorang yang dikenalnya. Itu Derry. Dio yakin tidak salah lihat. Dio gelisah, bingung, dalam benaknya penuh sekali pertanyaan. Mengapa Derry di sini? Untuk apa? Apa Derry baru saja pindah sekolah? Tapi kenapa? Kenapa harus satu sekolah dengannya? Dio semakin bingung dengan banyaknya pertanyaan. Dio frustasi kemudian mengenyahkan segala pertanyaan dalam pikirannya dan segera menghampiri Elisa, kemudian menarik pergelangan tangannya untuk segera menjauh dari si Derry. Elisa bingung dengan sikap Dio yang tampak menahan amarahnya. Dio, ada apa? Dengan hati-hati Elisa bertanya seiring dengan langkah Dio yang semakin pelan. Kamu jangan dekat-dekat dengan dia ya. Pertanyaan dari Dio semakin membuat Elisa mengernyitkan dahi. Pokoknya jangan berteman dengan anak baru itu. Aku gak suka ya kamu temenan sama dia. Dio mempertegas pernyataannya. Tapi kenapa Dio? Kenapa aku gak boleh temenan sama Derry? Kenapa kamu jadi aneh begini? Pertanyaan itu terlontar begitu saja tanpa Elisa sadari wajah Dio sudah memerah, menahan amarahnya. Tanpa menjawab pertanyaan Elisa, Dio memilih pergi menuju kelasnya untuk mengenyahkan segala kerisauan hatinya dan juga amarah yang sudah tak terbendung lagi. Dio tidak mau Elisa tahu jika sebenarnya Derry, si bisu itu, adalah saudara tirinya. Bagaimanapun Dio akan berusaha untuk menjauhkan keduanya. Dio duduk terdiam di atas meja belajarnya yang tampak tertata rapi itu. Dia bingung, mengapa sih Derry selalu saja sabar menghadapi kelakuannya yang seringkali menyakitinya. Dio tidak membenci Derry, hanya saja dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Hingga tiba-tiba terdengar keributan di ruang tengah. Dio penasaran dan beranjak untuk turun melihat apa yang terjadi di bawah. Dio terkejut sekali melihat Derry dengan baju lusuh dan kumal tengah dibentak dan dipukul dengan sepatu oleh ayahnya. Dalam hati dia kasihan melihat Derry, namun dia tidak mau terlihat ikut campur. Sang ayah yang suka menyalahkan Derry akan kematian istrinya, yang tak lain adalah ibu Derry. Di sekolah, Dio dibuat marah ketika melihat Elisa dibully bersama Derry
oleh geng Sheila yang terkenal dengan gaya arogan dan semena-menanya itu. Dio sudah berulang kali mengingatkan Elisa untuk tidak berteman dengan Derry, si bisu yang seringkali dibully siswa lain, hingga Dio bergegas untuk menghampiri Elisa yang saat itu tengah menjadi pusat tontonan siswa lain di kantin. Dia menarik tangan Elisa menjauh dari kantin dan membawanya ke UKS karena seragam Elisa sudah basah dan kotor terkena jus. Kan aku sudah bilang, jangan mau berteman sama si bisu itu, Elisa. Mengapa kamu tetap tidak menghargai keinginanku, Elisa? Dio yang sudah sangat emosi tanpa sengaja membentak Elisa hingga menangis. Ya, kala itu Elisa menangis. Kenapa, Dio? Kenapa kamu selalu melarangku untuk berteman dengannya? Dia Derry, dia punya nama, kenapa kamu berubah? Dengan terisak, Elisa mencoba untuk mengeluarkan semua rasa yang mengganjal di hati dan pikirannya. Dulu kamu yang selalu mengingatkanku untuk tidak memilih teman, untuk menghargai segala kekurangan orang, untuk tidak memandang fisik dalam pertemanan. Derry hanya tidak bisa bicara saja, Dio. Dia bisu, tapi dia baik. Dia tahu cara menghargai orang, tidak seperti kamu yang sekarang sudah berubah, tidak bisa menghargai orang lain. Aku heran, kenapa kamu segitu bencinya sama Derry? Hanya karena Derry bisu? Elisa marah, tentu saja. Langit gelap. Dio berjalan sendirian di jalanan yang sepi, tanpa arah dan tujuan. Jam menunjukkan jam 10 malam. Tiba-tiba di sebuah persimpangan jalan, Dio tercekat melihat segerombolan anak SMA sebelah. Dio tak berdaya. Dengan tubuh penuh darah dihajar keroyokan. Dia pasrah jika harus mati saat ini. Namun, Derry datang bagaikan pahlawan menolongnya. Dio terkejut, walaupun hampir hilang kesadarannya. Mengapa saudaranya ini sangat pandai berkelahi? Padahal saat dibully dia selalu saja diam, tanpa perlawanan sedikit pun. Derry tidak segan meninju wajah mereka satu persatu, menendang perut mereka, bahkan menginjak-injak tubuh mereka di atas aspal. Dia terlihat sangat marah. Saking marahnya ia, otot-otot matanya muncul hingga berubah memerah. Dio terbatu. Matanya samar-samar melihat perkelahian itu. Agak tidak percaya bahwa yang datang menyelamatkannya saat itu adalah saudaranya, Derry, si bisu. Dia memegangi dadanya berusaha untuk bergerak. Merintih karena dadanya semakin sesak. Dia memegang tangan Derry kuat-kuat. Dengan bahasa isyarat, Derry meminta Dio untuk naik ke punggungnya. Namun, Dio tidak punya banyak tenaga untuk menggapainya. Apalagi, tubuhnya sangat kesakitan begitu digerakkan sedikit. Tidak sabar, akhirnya Derry memapah saudaranya itu untuk menaiki punggungnya dan segera membawanya pulang untuk diobati. Dengan mata berkaca-kaca, Derry berlari dengan sekuat tenaga agar cepat sampai. Dia khawatir sekali kepada saudaranya itu. Namun, begitu sampai di rumah, sang ayah malah menyalahkan Derry, menamparnya hingga anak itu limbung. Bekas tamparan itu berubah merah, terasa sangat perih pastinya. Teriakan ibu Dio membuat Derry semakin frustasi karena keterbatasannya dalam berbicara itu membuat kesusahan untuk menjelaskan fakta yang terjadi sebenarnya. Hukum dia ya! Derry melotot, begitupun Dio yang terkejut saat mendengar perintah ibunya.
Apalagi saat ayahnya mendekat sambil melepaskan sabuk dari pinggangnya. "Ikut!" seru ayahnya, menarik kerah belakang Derry, kemudian menyeretnya. Dio tidak tega, merasa bersalah, karena tak mampu untuk menjelaskan yang sebenarnya. Dia tidak punya tenaga untuk membantu saudaranya yang diseret menuju kamar mandi. Dengan sekuat tenaganya, Dio bangkit untuk melihat saudaranya. Dio tercekat. Tidak menyangka bahwa sang ayah bisa setega itu pada saudaranya. Dia ingin menangis, melihat saudaranya menangis. Menundukkan kepalanya tanpa suara dengan tangannya yang terluka gemetar hebat. Cetar! Suara itu terngiang-ngiang di benak Dio, hingga satu kata yang nyaris tidak terdengar terlontar dari mulut Dio. "Cukup, ayah." Derry tidak salah. Dia yang menolongku saat aku dihajar anak SMA sebelah yang kemarin aku kalahkan. Entah ayahnya dengar atau tidak, tetap saja mencambuki tubuh Derry dengan bagian gesper sabuknya. Dio tidak kuat melihat saudaranya yang diperlakukan dengan tidak semestinya oleh ayahnya. Dia lebih sakit hatinya melihat saudaranya menangis, tapi tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Hingga tiba-tiba, dia kehilangan kesadarannya dan membuat ayahnya mengalihkan perhatiannya, berhenti menghukum Derry. Aroma obat-obatan begitu menusuk. Mata yang awalnya terpejam, kemudian terbuka secara perlahan. Dio sudah sadar. Mencoba untuk mengumpulkan tenaganya untuk bangun, mendudukkan badannya yang terasa sangat kaku itu. Samar-samar orang berbincang di luar ruangan tempat dia dirawat, yang dia yakini itu adalah suara ayahnya. "Lalu bagaimana, Dok? Apakah perlu untuk operasi lagi?" Pertanyaan dari ayahnya itu membuat Dio tercekat. Siapa yang dioperasi? Apa dirinya terluka begitu parah hingga akhirnya perlu untuk melakukan operasi? Tapi bagaimana bisa dia tidak merasakan bekas dioperasi? Dio berusaha menajamkan pendengarannya hingga hal yang tak pernah dia duga sebelumnya terlontar dari ayahnya. Bagaimana bisa beberapa organ yang Derry berikan untuknya masih kurang bekerja dengan baik, Dok? Gedubrak. Papa keterlaluan. "Dio, apa-apaan kamu ini?" sahut Tante Tiara yang ternyata juga terlibat dalam perbincangan itu. "Kalian semua manfaatin Derry?" desis anak yang hampir tidak memiliki tenaga untuk menopang tubuhnya yang lemas. "Gak usah sok khawatir kamu, Dio. Kalau enggak, kamu udah mati sekarang." "Justru itu, Pak. Kalau bukan karena Derry, aku sudah mati. Kalau bukan karena dia, aku udah gak selamat. Tapi kenapa? Kenapa Papa siksa dia? Kenapa Papa sembunyiin ini? Kenapa Papa sejahat itu sama Derry, anak kandung Papa sendiri?" Plak! Dia tercekat. Papanya baru saja menampar wajahnya begitu keras hingga membuatnya berpaling. Pipinya memanas, sakit, perih sekali. Setelah Papa ambil organnya, Papa siksa dia habis-habisan. Papa nggak pernah tanggung jawab waktu nyiksa dia. Dan sekarang, Papa hampir saja bunuh dia. Padahal dia tidak seperti yang Papa pikirkan. Papa jahat. Papa yang bejat. Dio berlari.
dengan sisa tenaganya tidak peduli akan rasa sakit di tubuhnya. Yang dia pikirkan hanya saudaranya. Bagaimana kondisi saudaranya sekarang? Hingga tiba-tiba ia terpental jatuh karena menabrak seseorang yang ternyata itu adalah Elisa. Elisa membantu Dio untuk bangun dan mulai menceritakan sebenarnya yang terjadi pada keluarganya. Fakta bahwa saudaranya yang mengalami koma juga berada di rumah sakit yang sama dengannya membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Dia merasa bodoh, sangat berdosa pada saudaranya itu. Dia sangat marah pada ayahnya yang tidak punya hati. Dia menyesal. Penyesalan terbesar yang Dio rasakan saat ini. Sebuah penyesalan yang membuatnya tidak pernah bisa terlelap dengan nyenyak seumur hidup. Sebuah penyesalan yang terus mengikutinya kemanapun bagai bayangan. Sejak itu, Dio tidak pernah bernafas dengan baik hingga detik ini karena ketakutan dan kecemasan itu sendiri. Berkat Tante Tiara, sang ayah ditahan polisi dengan tuduhan KDRT. Setidaknya, Dio merasa lega karena dengan begitu dia berharap sang ayah bisa merenungkan kesalahan apa yang telah dia perbuat pada anak kandungnya. Berharap sang ayah bisa berubah nantinya. Anak itu terdiam, duduk di kursi bangsal di mana saudaranya belum juga menunjukkan tanda-tanda akan membuka mata. Entah sejak kapan air matanya turun membasahi pipinya yang kian hari, kian tirus. Yang jelas sedari tadi dia menangis, hingga mata, area sekitar alis, dan ujung-ujungnya memerah, bak terbakar. Dia tidak malu sebagai lelaki menangisi saudaranya yang tak berdaya di atas bangsal itu. Dio bersyukur Om Dokter menemukan pendonor untuk saudaranya. Di sela-sela renungannya, Dio teringat akan mimpi anehnya yang seringkali datang padanya. Dia baru sadar jika wanita parubaya itu memberinya petunjuk sebuah fakta kebejatan ayahnya. Menyadarkan akan kebaikan saudaranya yang seringkali ditanggapi dengan buruk olehnya. Sejak saat itu, Dio berjanji pada diri sendiri untuk memperlakukan saudaranya dengan lebih baik lagi dan menerima segala kekurangan yang Derry miliki. Baiklah, selesai pembacaan cerpen yang berjudul Penyesalan Terdalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.